Kembali Avocado Land, mitra tani, sobat tani dimanapun kita berada. Sore hari ini, mohon maaf ini cuaca agak redup, ini agak-agak enggak terlalu jelas gambarnya. Kita berada di perkebunan kita, jadi hari ini kita update terkini dari perkebunan kita. Kemarin sudah pernah saya buatkan video di pohon ini, dan pohon ini update terkininya sudah hampir tua sih, belum tua, tapi ini adalah hasil dari momentum kita, keseharian kita bekerja. Dan hari ini sudah ada pohon-pohon produksi yang sudah mulai terlihat. Kita mau juga berkeliling di areal kita ini. Yang mau saya jelaskan, seperti tidak jemu-jemunya saya katakan di format kita bertani itu, mohon maaf ya, saya ini berbicara mungkin tidak perbendaharaan katanya enggak terlalu bagus atau kurang dapat dimengerti, tapi kita mau menjelaskan video yang sesederhana ini apa adanya gitu loh. Saya banyak melihat, ketemu di komunitas atau bertemu dengan para petani itu, mereka punya lahan luas, punya modal yang kuat, tapi pernah bercerita di populasi 800 pohon itu sudah luar biasa, tapi momentumnya dia mengeluh sudah 7 tahun tidak berbuah. Nah, yang mau kita tips, yang mau kita sampaikan di sini adalah jangan sampai kita petani-petani itu mengalami sesuatu hal. Jadi satu pernah saya jelaskan, tidak jemu-jemunya pemilihan bibit yang valid. Kata valid yang mau saya garis bawahi itu memang benar-benar luas ya. Katakanlah seandainya bibit ini A, misal Siger, siapa sih distribusi orang yang pernah menanam ini gitu loh, dia punya skala kebun yang luas atau pernah produksi dengan baik atau tidak gitu. Contohnya di hadapan kita ini ada alpukat yang kurun waktu 2 tahun lebih dikit sudah. Sebenarnya bukan target saya untuk membuahkan alpukat ini, kita konsentrasi ke perkebunan kita ini berbuah, tapi ya nanti sudah ke 3 tahun. Tapi kalau yang seleksi alam ini sudah berbuah ya oke, kita syukuri. Jadi kita konsentrasi menanam alpukat itu artinya perlu kesabaran. Kesabaran itu ketika ada merawat alpukat itu, disitulah jeripayah kita. Kesabaran itu menjadi momentum. Jadi fokus di 1, 2, 3 tahun itu distribusikan ke pertumbuhan vegetatifnya. Ini contoh pohon-pohon yang masih kita surpluskan untuk di pertumbuhan sih, tapi sudah ada buah-buahnya, ya sudah kita nikmati saja proses-proses ini. Kita mau beralih ke pohon berikutnya. Ini juga saya menanam varietas Miki ya, Miki yang juga sudah panoramanya sudah memiliki potensi produksi sih. Cuma Miki juga rekomendasi di MDPL yang rendah. Ini sudah juga berbuah. Ya paling tidak belajar berbuah. Artinya belum kita targetkan untuk sampai ke produksi petik skala besarnya. Ini saya masih juga, kalau bisa ya nanti dulu lah. Yang penting bibit valid itu kita pede ya. Jadi pengharapan kita, jadi kalau saya sendiri mengajak bertani dengan skala kebun itu, bertaninya yang begini sih, 1 tahun kita fokus sebaik-baiknya pohon itu di ladang kita itu, sebagus-bagusnya pertumbuhan. 2 tahun pun begitu. Oh, ketinggiannya targetnya sampai di berapa meter, katakan up 3 meter di 2 tahun itu aja sih sebenarnya. Ini juga ada pohon, ini sebenarnya bibit lokal ya, cuma potensinya sudah unyu-unyu, ada buahnya. Ini lokal ini Mas ya, nanti kita jelaskan lebih dalam hasilnya seperti apa. Saya lihat sudah ada sekitar 10 pohonan, 10 biji sudah berbuahnya lokal ya. Saya campur. Nah, di sini momentumnya gitu, ketika kita bertani itu membawa serta pengharapannya melalui cara-cara kita, kesabaran gitu loh. Merawat alpukat itu harus sabar, karena di 1, 2, 3 tahun itu masalahnya yang harus kita ceritakan. Pertumbuhannya, mengatasi masalah penyakitnya, jamur dan sebagainya, hal-hal yang itu yang perlu kita kemukakan dari awal. Makanya saya bilang pemilihan bibit yang bagus,
pembuatan busut supaya airnya tidak menggenang dan sebagainya. Itu saya cerewet untuk idealisme yang satu ini, karena investasi di 1, 2, 3 tahun itu kalau kita baca keadaannya, material dan immaterialnya itu loh yang sakit kalau kita salah. Sudah 7 tahun tidak berbuah dan bercerita, kok ya kita juga merasa itu beban juga ya sesama petani, karena kita satu server petani gitu loh. Nah ini di 1 tahun 2 tahun saja sudah dengan metode yang digemati avocado ini ya sedikit banyak mengobati lah sedikit mungkin beberapa teman-teman yang salah bibit atau itu loh yang sakit itu, mohon maaf ya, salah bibit atau oknum-oknum tertentu yang membawa serta sesuatu yang katanya bibit ini A B C D tapi di 2-3 tahun tidak berbuah. Itu yang mau saya jelaskan di Gemati Avocado ini, yang kita satu server petani-petani ya, petani apalah di luaran sana, ayo tetap semangat gitu loh. Pengetahuannya ya perlu kita gali, kita pupuk, sehingga ketika kita berkebun itu memiliki dasar-dasar yang tepat di 3 tahun. Nah disitulah konsentrasi. Jadi 1, 2, 3 itu sudahlah konsentrasi di pertumbuhan, nggak usah mengejar target untuk sampai pada masa pemetikan. Distribusi buah walaupun itu untuk menjadi sebuah acuan terakhir kita bertani, tapi momentum di 1, 2, 3 itu yang menjadi fokus kepada produksi. Kalau kita gagal di 1 tahun pertama, gagal di 2 tahun pertama, gagal di 3 tahun pertama, ya serta-merta otomatis gagal untuk sampai kepada produksi gitu. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi walaupun saya sendiri di sini ya pemula, belajar dan sebagainya, itu kita perlu menambah wawasan kita. Tidak jemu-jemunya kita tetap harus konsisten. Tidak jemu-jemunya kita harus terus bekerja, berkarya di momentum ini. Di ladang yang di lahan pertama kita ini, mohon maaf nih, kemarin kita salah kaprah ini, kita tumpang sari dengan singkong. Itu tidak rekomendasi, di awal saya jelaskan. Nah saya mau sedikit menjelaskan awal muasal dulu cara membuat kanopi ya, cara membuat kanopi, tajur pohon, cabang produksi dan sebagainya gitu. Jadi saya mau menjelaskan sedikit bagaimana ulasan saya dulu membuat pohon ini menjadi pohon yang ke kanan ke kiri dan akhirnya memiliki kanopi pohon yang ideal gitu. Walaupun ini belum ideal sih, paling tidak mendekati kata lebih baik gitu. Nah saya mau menjelaskan satu titik pohon yang akan saya jelaskan cara-cara kiat-kiat saya dulu gitu loh. Ini dulu pohon pertama saya tanam dengan komposisi busut dan sebagainya, bibit yang baik, busut dan sebagainya, itu tepat di 6 bulan saya potong. Nah di situ tumbuh 2-3 ranting berikutnya tetap saya pelihara. Ini salah satu pohon ke kanan dan kiri menjadi 3 simpel pohon. Ini sudah mulai produksi juga sih. Kalau yang sudah seleksi alam gini nongol atau nyantol ya sudahlah, kita biarkan. Yang penting pertumbuhannya tetap bagus. Nah di sini kita lihat pertumbuhan pohon ini sudah bagus. Jadi perlu kita pemeliharaan, pemberian nutrisi di pohon, serta bagaimanapun caranya tetap kita gunakan dasar-dasar yang baik, serta apa yang menjadi kebutuhannya di alpukat ini kita sertakan. Sebagai contoh ya, pohon ini sudah berumur nyaris ke 3 tahun, berarti fase di pertumbuhannya nyaris hampir selesai. Tapi setelah ini nanti baru kita mau fokuskan ke pokok-pokok produksi untuk supaya berbuah. Cuma ya ini masih agendanya tetap harus kita dorong dulu dengan 1 kali pemupukan NPK 16 dulu agar pohonnya produksinya bagus. Nah ini adalah contoh ya seperti yang saya jelaskan di awal. Sama tetap standarisasi, kita potong di area awal 1 tahun 6 bulan pertama itu saya potong, akhirnya terjadilah kanopi pohon yang bagus, paling tidak sesuai harapan kita.
Nah, ini adalah contoh penampakan pohon kita gitu. Jadi pohon ini sudah menjulang tinggi, tinggal menunggu satu fase produksi. Setelah ini kita pupuk dulu 1 kali dulu ya. Jadi setelah pertumbuhannya bagus, kita pruning, kita ganti pupuknya. Oke sobat Gemati Avocado Land dimanapun berada, sedikit informasi dari YouTube kami. Mungkin tidak banyak ilmu, tapi paling tidak ada bagian sedikit dari momentum kita bertani. Ini contoh dari pohon-pohon yang sudah kita rawat. Doa dan dukungannya semoga pada masanya bisa produksi, bisa memetik sebuah harapan, menjadikan kita lebih semangat lagi menjadi petani pekebun yang handal. Dan sampai pada saatnya kita tetap bersyukur karena segala sesuatunya oleh karunia Tuhan. Oke, terima kasih banyak. Salam Gemati Avocado Land.